Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar hari ini? Baik Ibu. Ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Sebelum Ibu memasuki materi pada hari ini, Ibu minta Kakak kelas untuk memimpin doa untuk memulai pelajaran pada hari ini. Ya, silakan dipimpin. Baik Ibu, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama doa dimulai. Amin. Oke, sekarang Ibu absennya, mohon didengar nama-namanya. Rita Rafa, Hadir. Fitri, Hadir. Yunda, Hadir Bu. Fitri, Hadir Bu. oke, hadir semua ya. Ya Bu. Oke, ada masih ingat materi pertemuan lalu kita belajar tentang apa? Masih Ibu. Materi apa itu? Sebenarnya Oke, bagus ya. Sekarang kita akan belajar tentang teks anekdot. Sebelum memasuki materi intinya, aku mau tanya, ada yang tahu teks anekdot? Ya Ibu. Tidak tahu ya? Ya Bu. Ya. Jadi, teks anekdot berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan menggemaskan. Biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Jadi pada dasarnya, teks anekdot adalah cerita lucu yang didasari oleh kejadian fakta. Seperti kalian pernah menonton siaran apa ya? Kalau tidak salah itu siaran TV One. Di dalamnya itu ada Ren Sule, siapa? Ada yang iya Ayu Ting, Mbak Niti, ya. Pernah nontonnya? Ya Ibu. Nah, di situ tanpa kalian sadari, kalian pernah melihat yang telah dipaparkan oleh ibu ini tentang teks anekdot. Mereka menceritakan tentang contoh atau teks anekdot tersebut. Jadi mereka membangun tawa para penonton. Sudah lihat kan? Ya Ibu. Ya, jadi itu salah satu contoh dari pengertian atau teks dari anekdot tersebut. Sudah apa? Sudah paham sampai di sini? Paham Bu. Oke, kita lanjut lagi pada tujuan teks anekdot. Ada yang bisa bantu baca? Saya Bu. Oke, silakan dibaca. Selain itu, penulisan teks anekdot juga memiliki tujuan. Biasanya teks anekdot ditulis dengan tujuan untuk membangkitkan tawa pembaca sebagai saran hiburan atau sebagai saran untuk mengkritik. Oke, yang selain tujuan dari teks anekdot adalah selain itu penulisan teks anekdot juga memiliki tujuan loh. Biasanya teks anekdot ditulis dengan tujuan untuk membangkitkan tawa pembaca. Kayak tadi contohnya yang diberikan kan di dalam siaran itu kan Kang Sule dan teman-temannya atau rekan-rekannya kan menceritakan tentang kejadian lucu yang didasari dengan fakta atau kejadian nyata. Itu salah satu kritikan, tapi melalui kritikannya, melalui kata-kata yang lucu dan mengemaskan gitu. Tidak menjatuhkan orang lain dengan cara mengucapkan kata-kata yang kasar, melainkan mengkritik secara sopan dan baik. Jangan di sini masih ada mengkritik tentang dengan kata-kata yang kasar. Jangan begitu ya. Ya Ibu. Oke. Kita lanjut lagi pada struktur teks anekdot. Ada yang bisa bantu Ibu untuk membaca? saya mau struktur teks anekdot terdiri dari 5 bagian yaitu abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan modal. Iya, terima kasih. Berikan aplaus pada Nurdin.
Ya, yang pertama itu abstrak ya. Abstrak ini merupakan bagian pendahuluan atau bagian pembuka teks. Yang kedua itu orientasi, merupakan awal satu kejadian atau cerita mulai dari dulu. Yang ketiga itu krisis, merupakan puncak cerita yang berisi konflik atau masalah yang terjadi pada karakter. Kayak tadi, dia itu pemerannya seperti ini, begitu, jahat atau bagaimana, itu pemerannya atau karakter. Reaksi adalah reaksi, merupakan respon atau reaksi yang dilakukan karakter setelah mengalami krisis. Jadi reaksi apa nih yang harus dia keluarkan gitu, sesuai dengan perannya. Koda ini merupakan bagian bentuk tes yang berisi amanat atau kritikan. Ini dalam koda ini hampir sama dengan dongeng ya. Kan dalam dongeng atau cerita rakyat ini kan pada bagian akhirnya selalu disampaikan amanat-amanatnya kan, disampaikan kita tidak boleh begini. Contohnya kayak cerita rakyat tentang anak, itu kan pesan moralnya kan kita tidak bisa durhaka kepada orang tua kan. Jadi kalian jangan mengkritik orang melalui kata-kata yang kasar, karena itu tidak baik. Oke, materi kita sampai di sini saja ya. Bu, sudah berhenti kan? Sudah, Bu. Tapi ada tugas ya, tugasnya kalian mencari salah satu contoh teks anekdot, lalu minggu depan disimpulkan pada itu. Iya, Bu. Sampai jumpa di minggu depan ya. Iya, Bu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.